Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas teknik dasar pengolahan makanan. Di kelas 10 ini dibagi menjadi dua, yakni teknik pengolahan makanan Indonesia dan juga kontinental. Metode dasar memasak pada pengolahan makanan Indonesia ini tergantung jenis bahan yang digunakan. Ada metode panas basah dan metode panas kering. Nah, ini metode panas basah. Ada beberapa, yakni ada simmering, ada mentim, memblansir, merebus, mengungkep, menggulai, dan mengukus. Ini adalah metode panas basah makanan Indonesia. Nah, untuk pengertian semuanya ini, kalian bisa klik di sini ya. Untuk materinya kalian bisa di-download di Google Classroom. Nah, nanti kalian baca sendiri ya. Selanjutnya, metode panas kering pada makanan Indonesia. Di sini ada menggoreng, menumis, menyangrai, memanggang, dan membakar. Ini double menggorengnya. Cuma satu aja, kalian bisa klik di sini nih untuk pengertiannya ini semuanya. Di teknik dasar pengolahan makanan kontinental ini hampir sama juga seperti metode panas basah dan juga panas kering di makanan Indonesia. Kalian juga sepertinya juga tahu ya, ini pengertiannya ada di akhir, nanti kalian baca sendiri. Ada simmering, itu hampir sama dengan merebus, cuma dengan api kecil. Ini ada menggoreng itu menggunakan minyak, menyangrai ini tanpa menggunakan minyak ataupun lemak, menumis ini menggunakan minyak dengan jumlah yang sedikit. Membakar dan memanggang ini juga berbeda ya. Memanggang ini proses pemasakan dengan suhu yang ada di sekitarnya. Jadi memanggang itu kalian menggunakan oven. Kalau membakar itu kalian meletakkan bahan makanan di atas bara api. Selanjutnya ini teknik dasar pengolahan makanan kontinental. Ini dibagi 3 kalau di kontinental. Kalau di Indonesia tadi ada 2. Kalau di kontinental ada 3. Tambahannya adalah metode lemak. Jadi ada metode panas basah, metode panas kering, dan juga metode lemak. Nah, metode panas basah di sini ada boiling, steaming, simmering, poaching, blanching, stewing, oven marry. Nah, di sini pengertian lebih lanjutnya kalian klik di sini dan di sini ada 2 lembar ya. Boiling sendiri kalian tahu kan, merebus dengan menggunakan cairan. Cairannya bisa menggunakan air ataupun kaldu. Steaming ini hampir sama dengan mengukus, sama aja, cuma pakai bahasa Inggrisnya steaming ya. Di steam, makanannya di steam di atas uap, jadi di atas air rebusan. Kalau simmering ini juga hampir sama dengan makanan Indonesia tadi, merebus dengan api yang sedang, dengan proses yang sedikit lebih lama. Kalau poaching ini proses memasak makanan menggunakan air. Contohnya ada poached egg. Jadi kalian menggoreng telur, bukan menggoreng ya, merebus telur yang dikupas, biasanya pakai poach. Biasanya dengan tambahan cuka atau air lemon. Kalau blanching ini proses perebusan dengan waktu yang singkat. Jadi kalian memasukkan bahan sayuran ke dalam air yang mendidih. Setelah itu kalian angkat. Nah, langsung kalian memasukkan ke dalam air dingin seperti gambar brokoli ini. Gunanya dimasukkan ke dalam air dingin untuk menghentikan proses pemasakan agar bahannya tetap segar, berwarna hijau. Stewing sendiri ini hampir sama dengan
menumis, cuma kalau stewing ini kalian menggunakan minyak yang sangat sedikit sekali. Lalu oven Mary ini proses memasak menggunakan air yang mendidih, di atas air yang mendidih, hampir sama dengan steam. Kalau steam kalian menggunakan uapnya, kalau oven Mary ini kalian menggunakan panasnya. Jadi biasanya digunakan untuk melelehkan coklat. Jadi kalian menggunakan, di sini ada gambarnya. Oh, nggak ada ya, sorry. Kalian bisa cari sendiri ya. Oven Mary ini kalian menggunakan bowl, mangkok atau panci yang di atasnya ada panci kecil lagi. Jadi yang panci bawah kalian ada air, kalian tumpang di atasnya panci lagi yang ada bahan makanannya. Biasanya dipakai untuk melelehkan coklat, jadi uapnya nggak sampai terkena makanan. Selanjutnya metode panas kering. Nah, panas kering yang ada di makanan kontinental ini ada 3, ada baking, ada roasting, ada grilling. Baking sendiri tadi yang udah dijelaskan di makanan Indonesia. Jadi proses pemasakan menggunakan uap panas di sekitarnya. Jadi menggunakan oven kalau baking. Kalau roasting hampir sama dengan baking. Tetapi kalau roasting ini biasanya digunakan untuk makanan yang mempunyai jumlah yang lebih besar, seperti kalian memasak ayam utuh atau potongan daging sapi yang besar, kalian meletakkannya di roasting pan, di panci roasting, lalu kalian masukkan ke dalam oven. Jadi yang sudah dibumbui kalian masukkan ke dalam oven menggunakan makanannya diletakkan menggunakan roasting pan. Dan juga grilling. Kalau grilling sendiri kalian memasak bahan makanan yang langsung di atas bara api kalau grilling. Nah, ini metode lemak dalam makanan kontinental. Ini ada deep frying, ada shallow frying, ada saute. Kalau yang di Indonesia kan metode lemak atau minyak ini udah jelas ya, menggoreng. Kalau di makanan kontinental ini lebih dideskripsikan ke dalam jumlah minyak yang digunakan. Kalau metode lemak ini, deep frying ini, kalian menggunakan minyak yang cukup banyak hingga bahan makanan yang kalian gunakan itu terendam. Biasa digunakan pada makanan fast food, goreng ayam, goreng kentang menggunakan deep fry. Penggorengannya sendiri biasanya menggunakan deep fry, penggorengan yang menggunakan minyak banyak, bentuknya kotak. Bisa juga menggunakan wajan yang cukup besar, pokoknya sampai bahan makanan tersebut terendam dengan minyak. Kalau shallow frying ini proses penggorengan menggunakan minyak cuma sepertiganya dari bahan makanannya aja, dan kalian memasaknya cukup dibalik 1 kali. Ini biasanya menggoreng rolade, daging, seperti itu ya. Jadi kalian cukup menggoreng dengan minyak yang sedikit dan tidak perlu dibolak-balik. Cukup sekali balik aja. Kalau saute ini dengan minyak yang cukup sedikit, lebih sedikit dari shallow frying, dan kalian perlu mengaduk-ngaduk biasanya untuk memasak sayur-sayuran. Nah, istilah dalam memasak ini ada beberapa.
Ada coating, ada marinasi, ada versing. Ini ada coating, ini memanir. Kalian pasti udah tahu ya. Ini ada gambar di pojokan ini seperti kalian membuat kroket, membuat rissoles, banyak ya. Menggunakan lapisan telur dan tepung. Bisa tepung kering, bisa tepung panir, bisa tepung roti. Kalau marinasi, kalian merendam bahan makanan dalam bumbu. Bisa hanya air lemon, ada yang air, ada yang garam, lada, atau bumbu-bumbu lain yang kalian rendam lalu kalian diamkan. Itu marinasi atau marinasi prosesnya. Kalau versing ini adalah memfarsir atau mengisi, menutup, membungkus makanan dengan bahan lain. Jadi ini seperti makanan yang diisi dengan bahan makanan yang sudah dihaluskan, misalnya tahu bakso. Kalian menghaluskan daging, kalian masukkan ke dalam tahu, itu sudah versing. Selanjutnya ada larding, barding, filleting. Larding ini melardir, menyisipkan potongan lemak. Di sini ada gambar. Di atas ini daging. Ini yang sebelah kiri ada larding, yang sebelah kanan ini ada barding. Larding ini memasukkan atau menyisipkan lemak di dalam daging agar daging ini bisa lembab. Yang sebelahnya ini dengan membungkus. Jadi kalau yang ini disisipkan, yang barding itu kalian bungkus dengan lemak. Tujuannya untuk melembabkan, ketika dimasak itu untuk melembabkan daging. Karena ini daging yang dipakai itu tanpa lemak biasanya. Teknik ini digunakan untuk daging-daging yang tanpa lemak. Ini selanjutnya filleting atau menyayat daging ayam, ikan sampai tidak bertulang. Selanjutnya ada glazing, thickening, trussing, clarifying. Glazing sendiri adalah pemberi lapisan mengkilap pada makanan. Ini contohnya. Ini glazing, ada donat yang dilapisi dengan cairan gula. Glazing mengkilat biasanya dicampurnya dengan gula dan Nah, ini donat ini biasanya gula yang telah dicampuri dengan gelatin, jadi warnanya mengkilat. Selanjutnya thickening. Thickening ini mengentalkan, biasanya proses pembuatan saus dengan penambahan tepung, telur, gelatin juga. Lalu trussing atau menjahit, ini menutup bagian daging yang telah diisi, dijahit dengan benang kasur. Nah, ini seperti contohnya ini ayam kodok. Ayam kodok biasanya dimasukkan daging yang telah dicincangkan ya. Karena bagian tengahnya disobek, biasanya ditali kembali, dijahit kembali. Ini juga daging yang diisi dengan sayur-sayuran, ditali, dijahit. Tapi nanti kalau sudah matang, benangnya dilepas ya, nanti kemakan. Selanjutnya ini tadi versing menutup. Nah, versing menutup atau membungkus makanan dengan bahan lain ini contohnya. Ini diisi dengan daging yang dihaluskan. Selanjutnya ini clarifying, yakni menjernihkan, proses menjernihkan. Biasanya digunakan untuk mengangkat kotoran, cairan, biasanya dalam proses membuat kaldu. Jadi ada kotoran yang terangkat di atasnya, jadi kalian membersihkan kotoran itu namanya clarifying. Sekian dulu. Kalian bisa belajar
Dengan klik-klik di sini ini kalian nanti ada pengertian-pengertian dari ini semua, kalian pelajari semuanya. Kita akan lanjutkan materi minggu depan dengan materi sambal Indonesia. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.